Halo, bertemu kembali dengan Ibu Linda. Hari ini kita akan membahas materi tentang keluargaku, pemberian Tuhan. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allahku yang baik, kami akan memulai pelajaran hari ini. Terpuji namamu, haleluya, amin. Tujuan pembelajaran kali ini, satu, menunjukkan sikap aku menyayangi keluargaku. Kedua, memahami pemeliharaan Allah pada dirinya melalui keluarga. Nah, Ibu akan membuat contoh dengan cerita ilustrasi sebagai berikut. Kalian perhatikan ya. Nanti ada pertanyaan yang akan Ibu berikan. Suatu hari yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Ada satu keluarga yang hidup dengan mapan dengan satu orang anak. Dan anak tersebut bernama Franco. Ya, anak yang tampan dan baik hati. Tetapi sifat jelek Franco ada. Karena kedua orang tuanya memanjakan Franco dari kebutuhan dan sekolah yang mapan, anak ini menjadi sombong. Ya, tidak mau bersyukur dan merendahkan orang lain. Tapi pada suatu hari, ada kedatangan anak baru bernama Nancy. Franco tidak suka dengan Nancy, karena Franco merasa Nancy baik hanya untuk mencari muka di teman-temannya. Ya, tapi Nancy tidak peduli. Ya, walaupun Franco terkenal sebagai anak yang suka merendahkan orang lain. Pada suatu hari keluarga Nancy datang berkunjung ke rumah Franco. Rupanya ayah Franco dan Nancy berteman bisnis. Pada kunjungan itu Nancy dapat melihat bahwa Franco membentak-bentak ibunya dan tidak sopan kepada ibunya. Nancy menegur dia, tetapi Franco tidak peduli. Maka jalan satu-satunya adalah mendekati Franco dengan lemah lembut dan berusaha membujuknya dengan pertama kali berdoa. Setelah berdoa, perlahan tapi pasti Franco merasakan kehangatan di hatinya. Apalagi ketika dilihatnya orang tua Nancy sedang memberikan nasihat bagaimana cara mendidik anak yang benar. Franco langsung berlari dan memeluk ayah ibunya dan meminta maaf. Sekarang Franco menyadari bahwa ia harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena memiliki orang tua yang sayang. Sungguh luar biasa cara Tuhan menegur Franco melalui Nancy. Dengan teguran yang lembut dapat membuat hati Franco menjadi lunak. Nah, Ibu ada pertanyaan. Bagaimana dengan sikap Franco selama ini terhadap orang tuanya? Lalu, bagaimana dengan sikap Nancy yang tetap menemani Franco walaupun Franco memusuhinya? Coba Ibu akan dengarkan. Oke, baik, betul jawaban kalian. Franco kurang bersyukur. Ya, dan juga Nancy adalah anak yang baik, tetap menemani Franco dan tetap menasihati Franco. Tetapi Franco juga patut diacungkan jempol, mau mengaku kesalahannya dan meminta maaf. Itulah namanya anak-anak Kristen yang mau membuka diri jika ada nasihat baik yang datang. Nah, sudah mengerti kan arti dirimu di dalam keluarga harus patuh dengan orang tua. Ingat, hukum Taurat yang kelima, kasihilah orang tuamu, maka panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hormati orang tuamu, sayangi mereka sampai selamanya. Sekarang kita akan belajar makna dirimu ditempatkan di tengah-tengah keluargamu. Ya, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta mendaladani hidup dan ajaran-ajaran agama dalam sehari-hari. Ini dibangun agar
membuat keluarga yang kokoh dalam ajaran Kristus. Seperti kita ketahui sendiri, terdapat di dalam hukum Taurat yang kelima untuk kita menghormati ayah, ibu, karena Tuhan memberi perintah itu sangat penting supaya janji yang telah diberikannya sampai kepada kita agar kita menempati bumi yang diciptakannya untuk sepanjang hayat kita. Nah, anak-anak, di sini siapa hayo yang tidak menaati dan menghormati orang tua? Tidak ada kan? Ibu yakin tidak ada. Semua pasti menghormati orang tua kalian masing-masing. Bagaimana sih menunjukkan sikap kita menyayangi keluarga? Aku harus mengasihi dan menghormati orang tuaku, menjadi anak yang taat dan dengar-dengar firman Tuhan. Tuhan selalu memberkati keluarga yang selalu mengasihi satu dengan yang lainnya. Maukah anak-anak belajar mengasihi orang tua dan saudara-saudara? Nah, sekarang kita akan memahami alam menciptakan diri kalian berada di tengah-tengah. Kejadian 1, di mana alam memberkati pernikahan antara Adam dan Hawa dan memberi perintah untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Ya, akan menguasai ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Tetapi ingat, kita tidak boleh merusak alam ya, walaupun Tuhan sudah memberi kebebasan kita untuk menguasainya. Nah, untuk membuat suatu keluarga yang mau taat kepada Tuhan, akarnya adalah dari orang tua itu sendiri. Ya, yang mengajarkan anak-anaknya untuk tetap tumbuh di dalam Tuhan. Ya, memberikan kasih sayang, memberikan pelajaran dan pendidikan. Dan kita sebagai seorang anak harus mengerti bahwa orang tua kita menanamkan pendidikan agama untuk masa depan kita sendiri. Jadilah anak yang patuh kepada orang tua. Bersyukurlah kamu diberikan keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, manfaatkan itu untuk terus berkarya, belajar dengan baik, dan mencapai masa depan yang gemilang. Patuhi orang tua. Jangan sekali-sekali kamu melawan atau memberontak terhadap larangan-larangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh orang tuamu. Karena yakin dan percayalah, orang tua memberikan peraturan kasih sayang itu ada maknanya. Dia ingin anak-anaknya tumbuh sehat di dalam lingkungan keluarganya, baik sehat secara moral, fisik, maupun rohaninya. Nah, anak-anak, Ibu akan membacakan ayat Alkitab agar kalian renungi ya, mulai sekarang. Efesus 6 ayat 1-4 berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, sudah mengerti kan bagaimana kalian harus bersyukur mempunyai ayah ibu yang baik, yang memberikan pengertian. Tetaplah berdoa untuk ayah ibu kalian agar diberikan berkat, dan berkat itu akan mengalir kepada kalian. Berkat kesehatan, berkat rohani, dan juga berkat materi. Karena semua itu diperlukan untuk kita hidup di bumi yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah keluarga adalah pemberian Tuhan dan kita harus selalu bersyukur karena di dalamnya kita menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Kita selalu bersyukur Tuhan memberikan orang tua untuk mendidik, melindungi, memelihara anak-anaknya di dalam pemeliharaan Tuhan.
Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami telah siap mempelajari materi tentang bagaimana Allah menempatkan kami sebagai anak di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Kristen mampu melakukan segala yang diperintahkan oleh orang tua kami dan juga mau dengar-dengar perintah dan juga nasihat dari orang tua kami. Biarlah Tuhan kami tetap tumbuh di dalam iman Kristen dan dapat menjalankannya di kehidupan kami, baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal kami. Biarlah Tuhan, pelajaran hari ini tetap meresap di dalam hati kami dan kami siap menjalankan hari-hari kami sebagai anak-anak yang patuh kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Kita berjumpa kembali dengan materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.